Oke, kita lanjut Wahyu 18 ayat 2. Saya bawa pelan-pelan satu persatu karena supaya kalian melihat tolak ukur metodologi yang benar. Kasihan saya kalian membiarkan diri kalian berobang-ambilan terus dengan nubuatan-nubuatan palsu, berbagai angin pengajaran yang sekarang sedang terjadi Wahyu 18 ini menuju kepada undang-undang hari Minggu Wahyu 13. Oke. Wahyu 18 ayat 2. Ia berseru dengan suara kuat. Siapa yang berseru? Yang ayat 1 tadi, yang menerangi bumi atau nubuatan Alkitabiah atau firman Tuhan. Sudaru Babel, kota besar itu, dan ia menjadi tempat kediaman roh jahat, tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung najis dan yang dibenci. Jadi kita lihat di sini Babel tadi persatuan gereja dan dunia melawan nubuatan Allah, membentuk one world kita atau pulihnya kekuasaan gereja, undang-undang hari Minggu ya. Jadi di sini katanya sudah rubuh Babel, kota besar itu. Di dalam Wahyu pasal 17 ayat 18, ungkapan ini kita lihat untuk menafsirkan ungkapan ayat ke ayat yang paralel. Lihat ungkapan Wahyu 17 ayat 18. Perempuan yang telah koloid itu adalah kota besar. Oh, perempuan itu kota besar. Kita tahu kan ungkapan perempuan adalah gereja. Kota besar yang memerintah atas raja-raja. Memerintah pemerintah dunia. Raja kan pemimpin kerajaan. Jadi kalau kita presiden kan pemerintahan. Jadi perempuan yang kalau itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja. Dan kalau kita lihat Wahyu 17 ayat 3, dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, aku melihat seorang perempuan duduk di atas ekor binatang. Dan kalau kita lihat ayat 1, rupanya perempuan disebut pelacur. Duduk di atas binatang. Saya mengajar kalian ayat kepada ayat, ungkapan, supaya jangan menafsirkan satu ayat, sehingga asumsi kita ini. Di Daniel 7 ayat 23, binatang itu artinya kerajaan. Kalau perempuan pelacur atau gereja yang menentang firman Tuhan, karena melacur kan, suaminya kan Yesus kalau kita ungkapan ini. Berarti dia gak setia dong, gak setia kepada Alkitab, gak setia kepada hukum-hukumnya. Ya kan? Paham dong ungkapan ini? Nubuatan itu ungkapan, makanya banyak dongeng-dongeng mereka. Nah, jadi ungkapan kan mesti teliti kita. Jangan asumsi-asumsi dia gitu loh. Ayat kepada ayat, ayat. Oke. Jadi kita lihat bagaimana gereja ini duduk di atas binatang. Berarti gereja berkuasa atas negara. Itu sebabnya kenapa Daniel 7 ayat 7 dan 8 tanduk kecil di atas binatang. Kita tahu tanduk kecil ayat Daniel 8 ayat 9 dan 12 suatu ibadah secara pasif. Menggantikan korban sehari, suatu kuasa agama. Jelas semua ayat-ayat ini menunjukkan bukti pulihnya kekuasaan gereja yang dibilang PBB, One World Government, Sandelo System. Jelas. Relevan dengan isu-isu dunia. Jadi firman Tuhan tidak pernah salah. Tapi yang salah pengajar kalian yang bawa nubuatan palsu, yang memerangi nubuatan yang benar. Satu orang yang diurapi dikatakan. Ya. Sampai hari ini kalian memerangi. Oke, sampai sini Pak. Mari kita lanjut Wahyu 18 ayat 2. Bagaimana tafsir yang benar. Supaya jangan diobang-ambingkan pengajar-pengajar lain lagi. Ia berseru dengan suara kuat. Sudaru Babel, kota besar itu. Gereja ya. Yang memimpin pemerintahan dunia. Agama, politik. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Dan ia bersembunyi tempat semua roh najis. Roh najis, roh jahat sama itu roh setannya. Dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Kita lihat pertama adalah nubuatan. Menerangi bumi. Seorang bersuruh nyaring ya. Kemudian di tengah-tengah bangsa-bangsa ini yang ada roh setan ini, yang disebut roh jahat, roh najis, burung najis. Ini satu ungkapan. Coba kita lihat ungkapan yang dibawa Yesus, perumpamaan di dalam Lukas pasal 8. Mari kita buka Lukas pasal 8 untuk melihat bagaimana maksud tafsir ini. Lukas pasal 8 tentang seorang penabur. Ya. Ayat 5. Ada seorang penabur keluar dan menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Nah,
Jadi ungkapan burung tadi, ada burung najis, ungkapan perumpamannya tentang benih dimakan oleh burung. Ya, karena jatuh di pinggir jalan. Tapi kita nggak membawa yang jatuh di mana-mana, tapi kita bawa ini aja, yang berkaitan dengan burung najis. Ya, kemudian kita lihat artinya apa. Ayat 11 langsung menunjukkan arti. Inilah arti perumpamaan itu, benih itu ialah firman Allah. Yang di pinggir jalan ialah orang yang mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Itulah sebabnya. Kenapa dari dulu saya punya pekabaran. Datang ke kalian, ada yang membunuh karakter, ada yang membolak-balik firman, ada yang memfitnah nyontek, itu semua setan punya pekerjaan. Membuat kalian tidak pernah percaya. Jadi ungkapan ini betul-betul nubuatan wahyu Allah menunjukkan bukti. Mari kita wahyu Allah. Firman Allah diambil iblis, lihat. Setiap pekabaran saya sampaikan. Ini hebatnya persatuan gereja-gereja ini dalam perdagangan dunia. Dalam perjanjian bonus demografi itu. Nih, bertahun-tahun kan nggak percaya kalian. Iblis ini kan menggunakan cara-cara aneh. Inilah perumpamaan di bawah Yesus. Benih jatuh di pinggir jalan, lalu datang burung dimakan. Demikianlah mereka yang mendengarkan firman, seruan nyaring. Datanglah iblis mencuri dari hati mereka. Tentu melalui pengaruh-pengaruh sistem kerja-kerja ini. Ya. Kita sudah sampai ayat 2. Satu persatu kita tafsir ayat ke ayat. Jadi ayat 1 dan 2 udah jelas ya. Roh Kudus ya. Jadi kalau ada pendeta kalian berbeda, berarti dia bukan Roh Kudus. Ya, kita udah ukuran, kita ada kitab suci ini. Ya. Barang bukti ada di video, bisa diulang-ulang ayatnya. Ya. Jadi ada yang lain, tidak mungkin kebenaran Kristus 2. Ya. Itulah bukan Roh Kudus. Ujilah roh itu. Nah sekarang free will kalian memegang kebenaran Allah atau kebenaran manusia, that's free will. Saya menyampaikan firman. Nah semua dibawa ke penghakiman pada waktu kedatangan Yesus kedua kali. Oke, kita masuk ke ayat 3. Karena semua bangsa telah minum anggur hawa nafsu cabul ya. Dan raja-raja di bumi telah buat cabul dengan dia. Menyimpang, raja-raja itu politik, jadi penyimpangan politik nasional negara-negara. Ya. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya dan kekuatan. Ini namanya penyimpangan politik nasional. Umpamanya pasal 33 tanah hasil tanah bumi itu dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat. Ya, itu kan bukan tanah warga negara, tapi minyak, nikel yang ada di bawahnya maksudnya. Ya, tetapi dengan perjanjian internasional, ya bonus demografi ini, itulah di penyimpangan politik ini terjadi. Penyimpangan, jadi dibilang raja-raja bercabul. Nah, percabulan terjadi, penyimpangan. Karena raja itu kan bicara politik. Paham ya? Terus pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha. Ya, pedagang-pedagang di bumi menjadi kaya oleh percabulan itu, penyimpangan. Makanya suka dibilang konoa, kongonoa kalau kita kan gitu. Kan pengusaha-pengusaha. Itu karena penyimpangan politik itu. Dan itu fakta. Di semua negara, bukannya di Indonesia. Itulah dalam pergerakan populer undang-undang hari ini. Oke, jadi kita lihat semua bangsa telah minum anggur hawa nafsunya. Jadi anggur itu suatu ajaran. Dan suatu ajaran di dalam ajaran ini, karena waktu saya sedikit lagi. Jadi bangsa-bangsa minum anggur hawa nafsu cabul ya, perempuan cabul. Jadi bangsa-bangsa mengikuti sistem pendidikan gereja politik itu yang dibawa Paus Fransiskus Abraham dulu kan, sistem pendidikan. Coba lihat kalian punya karakter kan karena pendidikan ya. COVID itu kan pendidikan, membentuk suatu dongeng. Semuanya pendidikan itu.
Inilah pendidik Bank PBB Pendidikan.